kepada Ibu Kepala Sekolah yang 11 Palangga untuk memberi sambutan. Kepada Ibu saya silakan. Terima kasih Bu Mia. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 11 Palangga yang sama-sama saya hormati, terkhusus yang saya banggakan CGP Angkatan 9 Ibu Andi Rinda Rahman SPD. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan salah satu aktivitas di program guru penggerak. Dalam hal ini yang akan dilaksanakan atau dibawakan sebentar oleh CGP Andi Rinda Rahman. Salam dan salawat tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kemarin mendapatkan informasi dari Ibu Andi Rinda Rahman bahwasannya hari ini beliau dalam rangka pelaksanaan proses kegiatan yang dilaksanakan di program guru penggerak. Insya Allah sebentar Ibu Andi Rinda Rahman akan berbagi praktik baik kepada kita semua, dan insya Allah ini semua saya harapkan semua kepada teman-teman untuk kita saling mendukung, kemudian saling membantu sehingga proses salah satu program pemerintah pendidikan guru penggerak ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya sebagai penanggung jawab satuan pendidikan sangat memberi apresiasi kepada salah satu rekan guru yang lulus dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kita bersama-sama melalui CGP Ibu Andi Rinda Rahman bagaimana sebenarnya atau seharusnya yang di kegiatan-kegiatan dilaksanakan di salah satu kegiatan program guru penggerak ini. Kita dapat saling sharing ilmu apa yang telah dipelajari oleh Ibu Andi Rinda Rahman, kemudian mengimbaskan kepada kita semua termasuk saya. Dan pada kesempatan ini Ibu Andi Rinda Rahman akan membawakan praktik baiknya tentang penyebaran pemahaman disiplin positif. Nanti sebentar apa sih sebenarnya disiplin positif, kemudian terkait dengan pembelajaran paradigma baru di sekolah, nanti akan dibawakan oleh Ibu Andi Rinda Rahman. Jadi harapan saya kita semua teman-teman, Bapak dan Ibu guru, kita saling mensupport, kemudian dari praktik baik yang dilakukan oleh CGP Ibu Andi Rinda, kita dapat merubah, bukan kita merubah sekaligus, tetapi kita merubah sedikit demi sedikit yang ternyata bahwa dari hasil refleksi kita, apakah selama ini saya sudah belajar menuntun anak dengan apa kebutuhan murid atau mungkin ada yang keliru. Nah, jika sekiranya ada yang ilmu yang baik yang didapatkan dari program ini, kita ambil, kita praktekkan, kita lakukan di kelas. Ya, kepada CGP Ibu Andi Rinda Rahman melalui kesempatan ini saya memberikan sangat apresiasi untuk kita sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk hal berbagi aksi nyata. Sebentar akan disampaikan oleh Ibu Andi Rinda Rahman. Olehnya itu saya sebagai kepala satuan pendidikan memberikan kesempatan kepada CGP Ibu Andi Rinda Rahman untuk melakukan berbagi praktik baik aksi nyatanya dalam disiplin budaya positif. Demikian, terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Kepala Sekolah di 11 Palangga.
sebelum kita memulai, sebaiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, sebelum saya memberikan atau mengimbaskan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini guna untuk mengimbaskan pemahaman saya tentang budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di Angkatan 9. Kolaborasi yang baik antar sesama teman dan juga memberi ruang kepada saya untuk selalu memberikan beberapa manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak. Di sini ada teman yang sudah mendaftar dan semoga nantinya akan lulus dan akan menghadapi tugas yang sama yang seperti saya lakukan sekarang. Materi mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di layar ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Bapak harus jawab. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya hukuman itu tidak akan bisa mendisiplinkan anak karena kita dengan hukuman, apalagi hukuman fisik atau dengan segala macamnya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Ibu Bapak setuju? Setuju? Ya, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini boleh, tapi ini hanya berlaku dalam jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Jadi untuk selanjutnya sebentar akan kita bahas secara detail bagaimana mendisiplinkan anak itu dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, kemudian kita lanjut. Ada kegiatan yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu berpasangan, misalnya ada A dan B, dua orang, misalnya Bu Mia dengan Bu Masna, Ibu Rahma dengan Bu Rini, dan Pak Guru juga berdua. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi silakan salah satunya dari Bapak Ibu siapa yang ingin menggenggam kertas tersebut. Nah, teman yang satunya nanti akan berusaha membuka genggaman tangan temannya itu, bisa dengan cara merayu, menyuap, membujuk, mengancam, menghardik, ya bisa, terserah Ibu. Bagaimana agar teman Ibu ini bisa membuka kepalan tangannya tadi? Jadi silakan dicoba. Ya, tulis saja sesuatu yang berharga, apakah itu uang, emas, berlian. Kemudian satu orang yang menggenggam. Kemudian teman yang satu, kita berpasangan sama guru. Jadi ini Ibu Guru berusaha membuka kepalan tangan dari Ibu Salmia. Ya. Jadi pokoknya bagaimana usahanya Ibu agar Ibu Salmia mau membuka kepalan tangannya, bisa membujuk,
bisa merayu, atau bahkan bisa menyuap. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan satu kertas, kemudian kita tulis sesuatu yang berharga dan kita genggam. Kemudian teman kita yang satu berusaha membuka kepala tangannya. Teman kita bagaimana caranya? Bisa dengan cara merayu, bisa memaksa. Iya, coba kita lakukan. Sudah? Iya, kita mulai. Oke. Semuanya bisa ya satu kali. Coba kita. Mana? Sudah. Coba berusaha membujuk supaya Ibu Rini mau membuka. Iya, iya. Silakan. Ini ada pertanda. Kalau kita usaha kita ya, ya pokoknya buka sekuat tenaga. Apakah bisa terbuka atau tidak? Ya. Oke, sudah selesai. Stop. Iya, oke. Bapak Ibu selesai. Stop nih. Ya, sudah. Ya. Tadi dari permainan seperti ini, kepalan tangan seperti ini, intinya apakah tadi ada yang sudah mau membuka kepala tangannya atau tetap bertahan? saya guru. Apa? Saya debut tidak mau terdapat setengahku diambil. Oh, berarti oh begitu. Jadi tangannya Ibu Guru berusaha untuk dia genggam, akan tetapi terkena rayuan domba. Akhirnya kepala tangannya dia buka lalu dia berikan. Jadi maksud atau tujuannya yaitu siapakah yang bisa mengontrol diri kita? Ya jawabannya hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita tidak boleh atau tidak bisa mengontrol orang lain. Dan orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Itulah pembelajaran yang kita dapatkan dari genggaman kertas tadi. Kita lanjut. Itulah tadi ilusi tentang guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat atau dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini hanyalah ilusi kita, tapi mungkin berbeda dengan penerapan kita di sehari-hari. Jadi siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, nanti kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi sebentar kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya apa itu perubahan paradigma belajar? Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid itu akan belajar dengan sesuai kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Jadi itulah paradigma. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Ada yang tahu? Bapak Ibu guru, kita di kelas selalu menerapkan disiplin. Berarti kita sudah tahu bahwa apa itu disiplin. Dari Bapak guru bisa
menjawab apa itu disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas adanya kesempatan diberikan. Disiplin itu adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yang telah disepakati, yang bisa membentuk karakter menjadi karakter yang lebih baik atau yang berakhlakul karimah. Terima kasih Ibu Guru. Baik, terima kasih atas masukan atau jawabannya. Dalam budaya kita itu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan bisa kepatuhan atau kita cenderung bisa menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin di sini bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita menerapkan di peraturan kelas atau kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak mencontek pada saat ulangan. Itu semua aturan atau kesepakatan yang bisa mendisiplinkan anak. Akan tetapi hal ini hanya berjangka pendek, tidak berjangka panjang. Jadi sebentar akan kita bahas lebih lanjut atau lebih detail lagi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan disiplin itu sebenarnya apa sih? Tujuan kita untuk mendisiplinkan anak. Ya, tujuan untuk mendisiplinkan anak adalah supaya menciptakan anak yang memiliki disiplin ini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Jadi disiplin di sini yang kita harapkan itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu secara umum. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita dapatkan dari dalam, dari internal, bukan dari luar. Jadi dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau motivasi anak dari dalam pasti berbeda jika dia mendapatkan motivasi dari luar. Ya, seperti itu. Anak-anak biasanya itu dipaksa dulu baru mau mengerjakan, memberikan iming-iming, memberikan hadiah, barulah anak itu mau mengerjakan sesuatu atau tugasnya. Nah, memang hal seperti itu hanya bersifat pada saat itu, pada hari itu. Seterusnya mungkin dia sudah lupa. Misalnya kalau dia sudah naik di kelas 6, kesepakatan yang pernah dibuat itu dia sudah lupa. Tetapi ketika kita menanamkan sikap disiplin itu dari dalam, kemauan dari internalnya anak tersebut. Kalau hari Senin upacara harus memakai pakaian lengkap, topi, dasi. Nah, jika anak itu merasa bahwa disiplin ini berasal dari dalam, saya harus pakai topi supaya saya terlihat rapi. Itu adalah contoh disiplin yang berasal dari dalam diri anak, dari internal atau intrinsik anak, bukan karena dari eksternal nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini sifatnya positif, yang bisa merupakan tujuan yang akan dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal, artinya tadi adalah umum, menyeluruh. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan atau yang mereka inginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan dengan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu sudah tahu yang mana itu termasuk profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita sudah menerapkan budaya-budaya positif itu di sekolah kita, akan tetapi belum menebalkan budaya positif itu. Masih ada yang perlu kita perbaiki. Ada yang Ibu tahu, mungkin saya tidak tahu, bisa kita sharing. Begitupun dengan sebaliknya. Ada yang saya tahu, mungkin Ibu belum menebalkan, jadi saya memberikan manfaat tersebut. Dan kita bisa menerapkan untuk anak didik kita di sekolah maupun di kelas. Nah, lanjut tadi, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini sudah sering kali kita dengar. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu berasal dari motivasi eksternal, berasal dari luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berasal dari motivasi eksternal. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita seringkali memberikan imbalan kepada anak. Misalnya kita memberi tugas, siapa yang cepat selesai dan tugasnya bagus, ibu akan memberikan hadiah, entah itu buku atau gula-gula. Nah, itu termasuk mendapat imbalan dari orang lain. Nah, sebenarnya ini bagus, akan tetapi hanya bersifat sementara. Dan yang kita harapkan di sini berasal dari motivasi internal anak tersebut. Sama halnya kita sebagai guru, datang terlambat. Besok saya akan cepat datang karena Ibu KS akan menegur. Berarti yang kita lakukan itu berasal dari motivasi eksternal, karena kita masih takut akan teguran Ibu KS, bukan dari dalam diri kita, bukan kita yang menyadari. Inilah yang dimaksud dengan motivasi internal. Sesuatu yang kita lakukan itu berasalnya dari diri kita sendiri. Apa itu merdeka? Merdeka artinya jika anak itu masih mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman, berarti anak tersebut belum merdeka. Jadi merdeka itu artinya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa membuat atau bisa memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, yang seperti apa itu dihukum oleh penghargaan? Hukuman dan penghargaan sama saja. Misalnya pada saat kenaikan kelas, kita berikan hadiah seperti penghargaan seperti buku atau piagam penghargaan, sama dengan hukuman. Artinya kita ini selalu meminta atau membujuk seseorang itu untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Kita minta kepada siswa, anak-anak kalian rajin belajar di rumah ya. Jika dapat peringkat 1, 2 sampai 3, saya akan berikan hadiah. Anak ini akan berusaha untuk belajar. Dia berusaha ingin mendapat hadiah. Memang ini bagus, bisa memotivasi siswa untuk terus belajar. Akan tetapi dampaknya itu tidak berkepanjangan. Penghargaan seperti itu sebaiknya kita sedikit-sedikitlah kita mengurangi memberikan penghargaan. Usahanya itu tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya anak itu akan kecewa. Jadi itulah dampak yang kita lakukan ketika kita memberikan penghargaan. Hukuman itu bisa juga
dari fisik. Kita tidak boleh menerapkan ini kepada anak-anak kita, apalagi kita ingin mendisiplinkan anak. Sebenarnya ini cara yang tidak baik karena anak ini akan merasa malu. Mungkin temannya menertawakan pada saat dihukum. Anak itu akan merasa sedih dan mungkin saja dia tidak mau ke sekolah. Jadi hal seperti itu tidak akan lakukan lagi. Sama halnya dengan saya pun pernah melakukan, misalnya saya memberi hukuman kepada siswa saya yang tidak mengerjakan tugasnya di rumah. Saya kasih PR, besok saya periksa, ternyata anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya. Jadi saya secara spontan memberikan hukuman. Salah satunya saya kasih berdiri, ataukah terkadang saya hukum dia tidak istirahat. Pokoknya jangan istirahat sebelum kamu selesaikan tugasmu. Itu sering saya lakukan di kelas. Tapi setelah saya mempelajari materi ini, saya lebih tahu bahwa sebenarnya kita tidak boleh menghukum anak, apalagi menghukum secara fisik, karena itu akan mematahkan motivasi anak. Itu akan berbekas sampai dia tua. Pasti dia akan mengingat, oh waktu saya sekolah saya pernah dipukul, saya pernah dicaci. Jadi ini sebenarnya tujuan kita ingin mendisiplinkan. Cara ini bisa kita hindari ya Bapak Ibu. Saya pun akan berhenti melakukan hukuman seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan di sini seperti temannya yang si A ini sudah tidak mau lagi teman dengan temannya, hanya itu terus lalu dikasih hadiah. Jadi seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ada beberapa hal. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Kemudian, berilah pengakuan secara pribadi. Berilah pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya di sini, kalau kita ingin memuji anak itu, jangan hanya satu yang dipuji, tapi kita harus memuji semua supaya tidak ada perbedaan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, supaya semua anak ini bisa termotivasi, bisa lebih bersemangat lagi, karena tidak ada lagi sistem hanya ini, harus menyeluruh. Kita ice breaking dulu. Jadi silakan Bapak Ibu berdiri supaya tidak tegang dan mengantuk. Pagi berarti Ibu bertepuk 1 kali. Kalau saya mengatakan tepuk siang berarti 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam itu tidak berbunyi. Konsentrasi. Tepuk sore. Tepuk malam. Ya, tidak bunyi. Ulang. Pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita lanjut. Itu salah satu penyegaran seperti yang kita lakukan di kelas. Pada saat anak didik kita mulai bosan dengan materi yang disampaikan, kita berikan ice breaking. Nah, seperti itu, menguji konsentrasi dan mengembalikan semangatnya. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Saya menghargai. Misalnya, saya menghargai usaha kamu sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Itu masuk di nilai kebajikan kepedulian, bahwa kita peduli kepada anak ini. Terima kasih untuk selalu mau mendengarkan ibu. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang selalu dilakukan. Nah, ini nilai kebajikannya
yaitu rasa tanggung jawabnya. Kemudian situasinya memungut kertas yang berserakan di lantai. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang manakah yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi? Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oh, hukuman. Oke. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Oke. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu hukuman? Apakah Pak Guru PJOK pernah menerapkan ini, lari keliling karena terlambat? Konsekuensi. Jadi Pak Guru juga pernah ya, saya juga pernah melakukan hal seperti itu, tapi tidak akan berlanjut. Hari ini kita tidak melihat hasilnya, tapi akan kita lihat di masa yang akan datang. Jadi jawabannya itu yang pertama sudah benar. Jika dia terlambat, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu juga termasuk hukuman. Konsekuensi di sini ya ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol saat belajar, ini masuk konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Jadi tadi saya dengar jawaban dari Bapak Guru PJOK sudah betul. Ini adalah konsekuensi. Oh begitu Bu. Jadi mungkin pandangan kita berbeda ya menanggapi hal-hal seperti ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini hukuman, ini adalah konsekuensi. Untuk lebih memahami lagi, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, inilah yang disebut dengan hukuman. Kemudian konsekuensinya itu seperti membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan adalah konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu termasuk dalam hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, itu adalah konsekuensi. Jika kita mempermalukan murid kita, memarahi murid kita, itu termasuk hukuman. Bapak Ibu sekalian, apa itu restitusi? Seperti apa itu restitusi? Yang bisa menyebutkan seperti apa itu restitusi? Mengadakan pendekatan terhadap anak yang bermasalah, terus menanyakan masalahnya, yang keluarnya. Bagus sekali. Berarti Ibu guru ini mungkin pernah menerapkan segitiga restitusi pada anak kita. Kita ketahui dulu restitusi itu seperti apa. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Dia ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama itu kita apa dulu? Kita menstabilkan identitas anak dulu. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan anak yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan anak tersebut. Jadi ada 3 yang kita terapkan pada restitusi. Jika ada anak didiknya yang bermasalah, Bapak Ibu bisa melakukan cara restitusi ini supaya anak tersebut dengan sendirinya akan memberikan solusi dari masalahnya sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita harus minta. Dia sendiri yang akan menceritakan. Sebelum saya belajar budaya positif ini, saya sering menerapkan segitiga restitusi, akan tetapi yang saya terapkan hanya 2, hanya menstabilkan identitas dengan memvalidasi tindakan yang salah. Identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, yang seperti apa itu yang gagal? Hukuman. Itu adalah identitas yang gagal. Yang seperti apakah itu identitas yang sukses? Mendisiplinkan anak dengan memberikan konsekuensi dan juga restitusi. Dan restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Sebaiknya Bapak Ibu lakukanlah seperti memberikan konsekuensi bisa dan memberikan restitusi jika mendapat anak yang mengalami masalah. Saya pernah membuat video praktek segitiga restitusi. Itu juga adalah salah satu bentuk tugas dari guru penggerak, yaitu membuat 2 kasus. Kasusnya itu yang saya ambil, kasus pertama siswa yang menyontek pada saat ulangan. Itu kasus pertama. Kasus kedua datang terlambat. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dan yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Kalau hukuman, kita merasa bahwa anak itu disakiti, itu hukuman. Kalau konsekuensi, anak mungkin merasa tidak nyaman. Kemudian restitusi, anak itu bisa mendapatkan penguatan. Jadi kita ini guru hanya memberikan penguatan. Kamu ini anak yang baik, agar kamu bisa membanggakan orang tuamu. Kamu harus mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi hal-hal yang baik, tidak lagi melakukan hal demikian. Jadi itu contoh restitusi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi restitusinya adalah masalah terpecahkan. Murid akan membenci peraturan. Ya, jika kita terlalu menerapkan hukuman, anak itu akan benci. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi jika ingin murid kita menghargai, menghormati kita sebagai guru, sebaiknya kita selalu menerapkan segitiga restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itulah ciri-ciri restitusi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter anak. Kita akan membahas keyakinan kelas. Nah, seperti apa itu keyakinan kelasnya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang wali kelas, ada yang pernah membuat keyakinan atau peraturan kelas di kelasnya masing-masing atau kesepakatan kelas. Jadi kemarin itu saya dengan murid-murid saya di kelas 5 sudah membentuk kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Yaitu yang pertama, diskusi dengan murid apa yang menjadi harapan mereka.
Misalnya murid ini harapanmu apa, kamu apa. Jadi kita kumpul harapan-harapan anak itu, hal apa yang tidak kamu sukai, hal apa yang tidak kamu senangi. Kemudian kita kumpulkan, kita simpulkan, menjadilah kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelasnya itu tidak mengganggu teman pada saat belajar, tidak makan di dalam kelas. Itu semua termasuk peraturan kelas kita kemarin. Kemudian kesepakatan kelas ini kita turunkan menjadi keyakinan. Jadi nilai-nilai yang ada di kesepakatan kelas ini kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Karena peraturan kelas itu hanya berlaku mungkin hari ini, berlaku besok, lusa, tidak jangka panjang. Jika keyakinan kelas kita tanamkan pada anak didik kita, mungkin ini akan berlaku jangka panjang. Sampai tua anak ini akan mengingat. Bapak Ibu sudah tahu seperti apa keyakinan kelas ini. Setiap hari itu kita selalu mengingatkan akan keyakinannya. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba siapa yang bisa menjawab? Karena kalau keyakinan bisa kita musyawarahkan anak-anak peraturan fokus dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh guru sendiri. Kalau keyakinan kelas bisa dimusyawarahkan dengan kesepakatan dengan murid-murid kita di kelas. Mungkin seperti itu, guru. Baik, bagus sekali. Cara yang seperti itu bisa kita lebih mendewasakan anak itu sendiri dengan cara belajar tanpa merasa bosan kita mendidik anaknya orang. Terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ini Bapak Ibu sudah mendalami betul bagaimana itu disiplin atau bagaimana itu peraturan dan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya ini sudah lama kita terapkan ya, hanya mungkin namanya berbeda dengan sekarang. Jadi ngapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira? Agar materinya tertinggal, guru. Untuk mendidik anak didiknya kita supaya bisa lebih disiplin waktu. Untuk mendukung motivasi prinsip ini, kembali lagi kepada nilai-nilai keyakinan yang kita yakini kita bisa menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau peraturan itu hanya bersifat sementara, tapi kalau keyakinan pasti kita yakini, selalu ingat. Jadi itulah kenapa tidak peraturan, kenapa keyakinan. Bapak Ibu sekalian yang hebat, yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Apakah yang di sebelah kiri? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Apa itu kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Apa itu kesepakatan atau keyakinan? Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Yang sebelah kanan itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang sebelah kanan itu adalah keyakinan. Yang sebelah kiri adalah kesepakatan. Kenapa yang sebelah kanan adalah keyakinan? Karena kita lihat saling menyayangi. Berarti itu sudah mencakup semua. Ini sudah umum atau secara universal. Keyakinan itu kan bersifat abstrak ataukah tidak terlihat. Nah, kalau kesepakatan itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana termasuk kesepakatan kelas, yang mana termasuk keyakinan kelas. Jadi ini kemarin yang pernah saya buat dengan kelas 5, membuat kesepakatan.
membuat keyakinan, kemudian memberikan umpan balik. Jadi setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu, jangan lupa ibu selalu memberikan refleksi di akhir pembelajaran, umpan balik di akhir pembelajaran, agar kita guru tahu bahwa di mana kekurangan kita. Begitupun dengan siswa juga kita bisa tahu ini yang perlu kita tingkatkan, ini yang perlu kita tebalkan pemahamannya. Jadi seperti ini kesepakatan yang dibuat, salah satunya mengerjakan tugas piket sesuai jadwal. Nah, ini kesepakatannya kemarin. Keyakinannya disiplin, bertanggung jawab. Nah, itu bersifat universal atau secara umum. Bisa membedakan yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan? Bisa? Ya, baik. Yang manakah peraturan dan yang mana keyakinan? Kemudian peraturannya sudah ada, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya itu apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Disiplin, hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinannya apa? Mengembalikan buku itu adalah keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan yaitu keselamatan, juga menghargai orang lain. Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Dapatkan apa? Makanan. Itu kan bisa bertahan hidup. Tempat. Misalnya Radit berusaha mengambil secara paksa bekal temannya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup, karena dia berusaha mengambil makanan temannya karena ia ingin makan. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setelah Radit itu makan dan dia berkelahi temannya, dia menyampaikan masalahnya itu oleh ibu gurunya. Kemudian ibu gurunya memberikan nasihat atau apa, iya nanti Radit saya akan sampaikan kepada temanmu, saya sampaikan kepada orang tuamu, berikan bekal juga ke sekolah. Berarti Radit ini merasa bahwa kebutuhan dasar penuhi dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan, mungkin dengan dia tadi mengambil makanan temannya, Radit itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kesenangan ataukah bercanda dengan temannya. Lanjut 5, posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Apakah teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Pemantau. Ibu guru, penghukum. Janganlah. Ibu guru seperti apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tadi ibu guru dia katanya sebagai penghukum. Kalau saya teman. Kalau ibu Mia sebagai teman. Pemantau. Tidak ada yang mau menjadi manajer? Apa yang kita Manajer? Ya, contohnya di sini penghukum ini kita guru toh kan tadi ibu guru sebagai penghukum. Jadi ini contohnya ibu guru, ibu Yasna, dia sebagai penghukum. Jadi setiap anak ini membuat kesalahan dia selalu menghukum, entah itu memukul, entah itu mencaci, mengolok-olok, itu seperti sebuah hukuman. Jangan lagi lakukan cara menghukumnya. Itu tidak baik untuk masa depan anak.
Ya, boleh saja sebagai teman, tapi kita kembalikan lagi dampaknya. Kalau kita sebagai teman, pasti kalau kita merasa murid, tidak usah bisa kerja ibu guru dia pahami di saya, jadi jangan bisa kerja. Nah, itu mungkin dampak negatifnya. Kemudian tadi apa lagi? Pemantau. Nah, ini pemantau satu tingkat lah di bawah manajer, jadi agak boleh ya. Pemantau misalnya, kenapa kamu pakai sepatu berwarna putih? Kamu ingat tidak peraturan kelasnya kita, peraturan sekolah kita? Berarti anak sekolah itu harus memakai sepatu hitam. Jadi kita itu selalu memantau perilaku anak, selalu mengingatkan akan kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Itu sebagai pemantau. Adakah yang ingin menjadi manajer? Ya, ibu guru seperti manajer. Ya, manajer itu seperti apa? Ketika murid kita mengalami masalah, kita selalu memberikan menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Sebaiknya kita guru ini dari menghukum kita tinggalkan, tidak usah menjadi guru menghukum. Kita beranjak ke guru yang manajer. Dari pemantau, mungkin kalau tidak bisa langsung jadi manajer, boleh jadi pemantau dulu, baru jadi manajer. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa menjadi manajer, ya, manajer untuk anak didik kita nanti. Bisa? Ya, kita tidak boleh menghukum lagi ya, Ibu Guru. Siap berhenti. Siap berubah. Iya. Bagus. Kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan hal yang selalu kita dengar membuat orang merasa bersalah. Jadi dengan dikasih begitu anak berarti dia salah kak tadi, kenapa tidak saya bawa bunga? Padahal saya disuruh, berarti itu anak merasa bersalah. Orang yang menghukum, seperti tadi guru penghukum pasti tahu karena selalu menerapkan. Tapi sekarang jangan lagi ya Bu, karena ini tidak baik untuk anak didik kita. Kasihan ya, kita sudah mengambil hak mereka, hak mereka untuk mendapatkan kesenangan. Seperti tadi Ibu Mia, katanya dia sebagai teman, berarti dia sering melakukan misalnya kata-kata, ayolah lakukan ini demi ibu, ya, ayolah bantu ibu, kasihan ibu karena dari tadi saya bekerja. Nah, itu adalah teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah kata-kata manajer. Tadi Ibu Guru ada satu yang sudah menerapkan manajer ya. Jadi setiap masalah kita selesaikan dengan restitusi. Kamu yang selalu paling terakhir mengumpulkan tugas, kamu perlu dikasih sanksi ini. Tidak usah istirahat ya. Tunggu saja di dalam kelas sampai tugasmu selesai. Ini adalah kata-kata yang sering dikeluarkan oleh seorang penghukum. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini bentuk segitiga restitusinya yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, itu yang paling bawah. Jadi misalnya caranya menstabilkan identitas seperti misalnya Ica ini membuat kesalahan. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu apa nak? Karena setiap orang itu pernah membuat kesalahan. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah membuat kesalahan. Jadi dengan kata-kata seperti itu, bahwa kita sudah menstabilkan identitas anak tersebut.
Jadi yang pertama tadi segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jadi kita bujuk-bujuk dulu dengan kata yang lembut, tidak dengan kamu itu, kamu lagi, kemarin kamu lagi, sekarang kamu lagi. Kenapa itu kamu jadi anak yang terlalu nakal? Oh, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dengan kata-kata seperti tadi, saya pun pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi saya tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi dari masalah kamu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi itu adalah bentuk validasinya. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi lagi tindakannya. Contohnya saya tanya, Radit, kenapa kamu melakukan hal itu, nak? Tentu kamu punya alasan. Jadi dengan sendirinya anak itu akan menceritakan bahwa saya melakukan ini, Bu, karena saya juga ingin seperti ini. Jadi tanpa dipaksa anak itu menceritakan. Yang terakhir setelah itu menanyakan keyakinannya. Bagaimana caranya menanyakan keyakinannya? Ya, tentunya kita bertanya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Contohnya apa? Bapak Ibu guru sudah tahu yang bagaimana itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Saya minta refleksi dari Bapak Ibu mengenai materi yang saya bawakan. Bagaimana perasaannya, apa yang kita dapatkan, apa yang seharusnya nanti akan kita lakukan, kemudian kita akan menjadi seperti apa sebelum belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas adanya kesempatan yang diberikan dari Ibu Andi Rahman. Dengan pelajari materi seperti tadi, saya merasa senang karena ini bisa menjadikan nilai tambah buat diri saya. Yang tadinya ada kekurangan sedikit, belajar seperti ini bisa kita lebih aktif dan lebih serius mendidik anak supaya bisa berakhlak dengan baik, berbudi pekerti yang baik, mempunyai tingkah laku atau karakter yang lebih bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan mempelajari hal yang seperti ini, kita juga lebih berhati-hati dan mempergunakan metodologi pembelajaran yang lebih mantap dan lebih sesuai dengan anak didik kita. Sehingga anak kita yang tadinya karakternya kurang baik bisa lebih baik dan lebih bagus. Kemudian yang kedua, dari tidak tahu bisa menjadi lebih tahu dengan mempergunakan model pembelajaran yang tepat pada anak didik kami. Terima kasih Ibu Guru. Nah, beri aplaus dulu untuk Bapak Guru, sangat menarik sekali refleksi yang disampaikan. Kemudian wakilan dari Ibu Guru lagi, siapa yang bisa? Oh, Ibu Samia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Saya akan memberikan refleksi tentang pelajaran materi disiplin positif. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang ingin saya rubah adalah saya ingin belajar dan memahami peserta didik saya agar saya mengerti apa yang mereka mau. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya adalah sangat senang karena saya mendapatkan ilmu yang banyak dan mengetahui bagaimana mendisiplinkan anak. Yang tadinya kita memberikan hukuman, sekarang kita memberikan konsekuensi atau restitusi kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peran anak seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini.
Ya tentunya yang saya telah lakukan adalah mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan menganggap mendidik saya seperti keluarga saya sendiri. Kemudian saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya akan menjadi among yang bisa memberi contoh kepada anak didik saya. Saya akan membimbing mereka sesuai dengan keinginan mereka dan saya akan memahami seperti apa yang mereka mau. Demikian Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa refleksi dari Ibu Guru. Mendengar tadi refleksi dari Bapak Ibu sekalian, saya bisa menarik kesimpulan bahwa dari materi yang saya sampaikan tadi ternyata memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada teman-teman sekalian. Karena sebelumnya teman-teman belum paham tentang penerapan disiplin yang baik kepada anak didik kita. Akhirnya setelah mempelajari atau mengikuti materi ini, Ibu Guru bisa paham bahwa yang seharusnya kita lakukan seperti ini. Hal-hal yang seperti memberi hukuman tidak boleh lagi kita lakukan kepada anak didik kita, dan sebaiknya kita akan selalu menjadi manajer kepada murid kita, selalu memberikan restitusi pada saat anak didik kita itu mendapatkan masalah. Jadi tadi serangkaian materi yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menebalkan disiplin positif ibu, penerapannya kepada anak didik kita. Nah, karena kita ketahui disinilah awal kita membentuk anak didik kita, disinilah dasarnya. Marilah kita bersama-sama membangun karakter atau budaya positif yang lebih baik lagi kepada anak didik kita, agar anak didik kita bisa merasa nyaman dan merasa mendapatkan kasih sayang dari kita sebagai orang tua, pengganti orang tua di rumah. Jadi janganlah kita menghardik atau mencaci atau menghukum anak kita. Mulai besok kita bisa melakukan penerapan ini. Saya tahu bahwa Bapak Ibu pernah melakukan sebelumnya, kan, tetapi kita tebalkan lagi pelajaran-pelajaran tentang disiplin positif ini dan kita terapkan kepada anak didik kita. Sampai di sini pembelajaran penerapan budaya positif yang saya sampaikan. Ada salah kata yang saya keluarkan tadi yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya sebagai manusia biasa memohon maaf atas kesalahan ataupun hal yang tidak disengaja yang bisa membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Sekian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.